Baiklah, masuk pada acara utama, yaitu acara yang ditunggu-tunggu oleh audiens sekalian, oleh jamaah sekalian, yaitu pemaparan materi oleh Al-Ustadz Abu Salma Muhammad. Semoga Allah menjaga beliau. Dan alhamdulillahirabbil alamin, beliau pun sepertinya sudah bergabung di tengah-tengah kita. Insyaallah tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan wa sahlan bikum. Ismi Aga Ustadz. Masya Allah, apa namanya? Kaifa halukum? Kaifa halikan anta ya Ustadz? Alhamdulillah, ma ziltu fi khairin. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz sekeluarga. Jadi Ustadz, alhamdulillah pada kesempatan kali ini menyambung kajian yang beberapa pekan lalu yang telah Ustadz sampaikan. Jadi kali ini dengan tema yang sedikit berbeda. Jadi sebelum pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz, izinkan saya Ustadz untuk menyampaikan unek-unek Ustadz secara pribadi, dan mungkin ini pun menjadi unek-unek daripada orang tua di seluruh dunia mungkin ya Ustadz ya. Jadi pada zaman yang kita sebut zaman now ini Ustadz, Masya Allah, begitu pesatnya perkembangan teknologi seperti handphone, televisi, telepon, atau komputer, dan lain sebagainya. Masya Allah, itu sebagai pertanda bahwa arus globalisasi ini nyata dan telah menjadikan bukti nyata bahwa peradaban manusia saat ini sudah begitu sangat maju. Namun di satu sisi Ustadz, kami sebagai orang tua, subhanallah, sangat khawatir gitu Ustadz. Justru takutnya anak-anak kami, buah hati kami, nanti malah jatuh di dalam keterpurukan mental dan moral Ustadz. Terjebak dalam pola konsumerisme gitu Ustadz, hedonisme, rusaknya moral dan lemahnya kepribadian. Yang nantinya seluruhnya itu akan bermuara kepada lemahnya keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kami memohon kepada Ustadz dengan sangat agar selalu mendoakan kami, khususnya para orang tua yang berada di Jepang dan anak-anak kami, agar anak-anak kami menjadi insan yang memiliki kolbun dengan Qur'ani gitu Ustadz. Kolbun yang Qur'ani yang menjadikan akhlak keturunan kami menjadi akhlak yang Islami. Karena kami yakin hanya dengan itulah anak-anak kami nantinya akan menjadi pribadi yang mumpuni, yang tidak akan kalah, hanya tergerus dengan arus globalisasi gitu Ustadz. Jadi hari ini mengangkat tema Ustadz, menumbuhkan cinta anak pada Al-Quran di zaman now Ustadz. Baik Ustadz, pada Ustadz, tafadhol. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Nah, kawan-kawan jamaah kaum muslimin ya yang saat ini berada di negeri Jepang ya, dan juga kawan-kawan yang mungkin yang hadir pula dari tanah air atau juga juga di wilayah lainnya ya. Alhamdulillah kita di siang hari ini atau di sore hari ini kita diizinkan Allah Azza wa Jalla untuk dapat bersuah untuk dapat berkumpul ya, dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan untuk kita semua, meskipun kita mungkin ya berada di tempat yang saling berjauhan. Fisik-fisik kita, jasad kita, jasmani kita mungkin saling berjauhan. Tapi kita semua diikat dengan ikatan keimanan, dan keimanan itulah yang mendekatkan kita. Dan alhamdulillah ya, dengan adanya kemudahan-kemudahan yang Allah karuniakan ya, seperti dengan adanya teknologi internet
dan yang semisalnya, ya, ini juga bisa menjadi wasilah ataupun sarana ya bagi kita, sehingga akhirnya kita bisa bersua dan berjumpa. Dan kita bisa saling mengenal, saling berbagi, ya, saling menasehati satu dengan yang lainnya. Dan ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara semua nikmat itu semua, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik. Kita diizinkan Allah berada di atas keimanan, di atas keislaman, dan ini adalah nikmat yang besar yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Sebab sejatinya tidak ada jaminan Allah Subhanahu wa taala ketika mengkaruniakan bagi kita nikmat ini, ya, bahwasanya nikmat ini akan senantiasa terus Allah karuniakan untuk kita. Karenanya makanya kita senantiasa selalu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa lepas dari yang namanya isti'anah, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang ya terkandung di dalam nasihat Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam ketika beliau menasihati Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma masih kecil, ya. Di antara nasihat yang beliau sampaikan adalah apa? Adalah idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kamu mau minta, minta kepada Allah. Ya, ini adalah haknya Allah. Karena kata Nabi SAW, ya, itu ad-du'a, sedangkan meminta kepada Allah adalah termasuk bagian dari doa. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya. Kemudian kata Nabi, wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kamu ingin mohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah. Karena yang bisa memberi kita pertolongan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini pula sebenarnya, ya, yang minimal 17 kali dalam sehari kita berdoa meminta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ibadah haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita beribadah, kita sejatinya tidak akan sanggup, tidak akan mampu untuk benar-benar beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya kita juga senantiasa butuh dengan pertolongan Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ya. Juga demikian Nabi SAW, ya, beliau ketika memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat, yaitu apa? Ya. Ihris ala ma yanfa'uka. Ya, bersemangatlah kalian terhadap apa-apa yang akan mendatangkan manfaat. Wala ta'jiz, janganlah kalian malas. Janganlah kalian malas. Ya. Wasta'in billah. Kemudian minta tolonglah kepada Allah. Jadi kita nggak bisa lepas, selalu butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu isti'anah, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ya kita nggak mampu untuk melakukan sesuatu apapun melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga demikian pada saat kita seru oleh muadzin ketika sholat. Nabi mengajarkan kepada kita ketika kita mendengarkan adzan, ya, ketika kita dipanggil untuk sholat, kita mendengarkan suara muadzin, kita mengulanginya. Ketika muadzin bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita juga mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muadzin bersyahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah, kita juga bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya. Tapi ketika muadzin menyeru kita untuk salat, hayya 'alas shalah, kita tidak mengulanginya. Kita enggak mengulangi ucapan muadzin. Tapi kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ketika kita dipanggil sholat, kemudian kita melangkahkan kaki kita mengambil air wudhu, kemudian kita melaksanakan ibadah, kita memenuhi panggilan Allah, maka kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Artinya ketika kita beribadah, kita nggak sanggup untuk melakukannya kecuali juga dengan izin dan pertolongan Allah. Ya. Nah,
Karena itulah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sejatinya selalu dan senantiasa membutuhkan pertolongan Allah. Ya, karena itu makanya jangan pernah kita berhenti untuk beristi'anah, memohon pertolongan kepada Allah. Kita berdoa. Nabi SAW sendiri, beliau adalah manusia yang Allah sudah janjikan surga. Manusia yang terbaik. Allah ampuni semua dosa-dosanya. Allah sudah jamin baginya surga. Tapi Nabi senantiasa berdoa dan mengajarkan kita doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah, kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Karena nggak ada jaminan, ya, karena tidak ada jaminan saat ini kita berada di atas keimanan, maka kita pun akan wafat di atas keimanan. Dan waspadalah, ya, waspadalah ketika kita merasa aman, ya, dan kita akhirnya tidak pernah memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah SAW di dalam hadis di dalam hadis arba'in ya, Nawawi, hadis yang kelima ya. Ketika Nabi SAW itu menerangkan tentang kejadian kita manusia, mulai dari nutfah, alaqah, mudghah. Kemudian Allah utus malaikat meniupkan ruh dan Allah perintahkan untuk menetapkan 4 hal. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, wa anna rajula la ya'malu bi amalin ahlil jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amalin ahlin nar fayadkhuluha. Ada seorang laki-laki, dia senantiasa melakukan perbuatan ahli surga sampai jarak antara dirinya dengan surga tinggal sehasta saja. Tapi ternyata Allah punya ketentuan lain. Dia pun melakukan perbuatan ahli neraka sebelum akhir hidupnya. Dan dia pun akhirnya masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Demikian pula, ya, ada seorang laki-laki pula, la ya'malu bi'amalin ahli nar. Dia sering melakukan perbuatan ahli neraka hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dirinya dengan neraka itu tinggal 1 hasta saja. Fayasbiqu alaihi alkitab, akan tetapi Allah punya ketentuan lain. Fayamalu bi amalin ahli jannah. Kemudian dia lakukan perbuatan ahli surga. Dia bertaubat kepada Allah. Dia hijrah. Dia, ya, berubah sebelum akhir hayatnya. Fayadkhuluha, kemudian dia masuk surga. Karena itu nggak ada jaminan kita pada hari ini, saat ini yang sedang mengikuti kajian ini, kita dalam kondisi seperti ini. Nah, karena itu makanya kita selalu butuh pertolongan. Inilah di antara hikmah kenapa kita minimal 17 kali sehari kita minta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Bukan sebagaimana yang dianggap seperti orang-orang kafir, non-muslim, ataupun orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya orang Islam ini tidak berada di atas jalan yang lurus. Kenapa? Karena mereka selalu berdoa meminta supaya berada di atas jalan yang lurus. Mereka nggak ngerti konsep hidayah. Islam itu adalah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Tapi kita sebagai manusia nggak ada jaminan bagi kita selalu berada di atas jalan yang lurus. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah. Jangan pernah kita berhenti, termasuk di dalam hal mendidik anak, di dalam hal mengasuh anak. Nggak bisa kita melakukannya kecuali dengan pertolongan Allah. Dengan kita senantiasa, ya, menyerahkan diri kita kepada Allah, tentunya setelah kita ikhtiar, berusaha, akhdul asbab, mengambil sebab. Nah, karena itulah para aba, para ummahat, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara salah satu cara kita untuk menjaga hidayah, menjaga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita selalu belajar. Apalagi Anda, wahai sahabat-sahabatku yang berada di negeri-negeri minoritas kaum muslimin, seperti di Jepang. Anda berada di negara yang di dalamnya banyak penuh dengan fitnah. Baik itu fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Karena itu makanya kita semua butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Anda di tengah kesibukan Anda meluangkan waktu Anda belajar menuntut ilmu, Anda perhatikan diri Anda perhatikan keluarga Anda perhatikan istri dan anak-anak Anda, maka sejatinya ini adalah di antara
cara kita, ya, untuk apa? Untuk berupaya menjaga hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya sahabat-sahabat yang dimuliakan, ya, saya sebenarnya di siang hari ini atau di sore hari ini ya, waktu Jepang, itu diminta untuk menyampaikan atau berbagi tentang materi bagaimana menumbuhkan cinta anak kepada Al-Quran di zaman now. Ini ada 42 halaman ya. Sebenarnya ada 40 halaman slide. Ya. Dan ini sepertinya memang nggak akan selesai kita bahas dalam satu pertemuan. Insya Allah mungkin akan kita bagi-bagi ya menjadi beberapa pertemuan ya. Insya Allah Ta'ala. Karena untuk membahas ini memang kita nggak bisa dengan waktu yang singkat, juga dengan penjelasan yang tergesa-gesa. Jadi kita memang butuh ya supaya kita bisa memahami. Karena ilmu itu adalah dipahami agar bisa diamalkan dengan benar. Karena kalau kita nggak memahami ilmu, bagaimana kita bisa mengamalkannya? Ya. Dan yang kita bahas di sini adalah menumbuhkan cinta anak kepada Al-Quranul Karim di zaman now. Mungkin ada yang tanya, kenapa menumbuhkan? Kenapa kok nggak menanamkan? Ya, kenapa kok menumbuhkan cinta anak? Karena ya kita sengaja memilih kata menumbuhkan, ya itu dari kata apa namanya anbata yunbitu, ya. Kalau kita kan pernah dengar kata nabat ya. Nabat kan artinya tumbuh-tumbuhan kan, artinya tumbuhan ya. Jadi kita sengaja memang ya mempergunakan kata ya menumbuhkan ya. Kalau kita coba kita perhatikan di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Kita bisa lihat ketika ibundanya Maryam ya. Ibundanya Maryam ya di dalam surat Ali Imran ayat ke 37 ya. Ya. Ketika beliau melahirkan Maryam ya. Ini ibundanya Maryam disebutkan oleh para ulama namanya adalah Ibunda Hana. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya itu menyebutkan di dalam surat Ali Imran 37 ya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka Allah menerima ya permintaan Hana dengan penerimaan yang baik. Ya, dengan penerimaan yang baik. Ya. Baik, bisa minta tolong bagi kawan-kawan jangan lupa untuk menonaktifkan mic-nya ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 37 Allah mengatakan Allah terima dengan penerimaan yang baik. Lalu kemudian Allah khabarkan wa ambataha nabatan hasanan. Ya. Kemudian ibundanya Maryam Hana wa ambataha menumbuhkan Maryam dengan pertumbuhan yang baik. Allah menggunakan kata ambataha, menumbuhkan. Ya. Dan juga demikian sebenarnya ketika kita melakukan pendidikan, ya, pendidikan itu juga ya di antara maknanya adalah apa? Roba yarbu. Ya di antara maknanya adalah nasya'ah dan juga ya menumbuhkan atau mengembangkan. Nah, yang ditumbuhkan apa? Cinta anak kita. Kenapa kok dikatakan ditumbuhkan cintanya? Karena sejatinya kita meyakini anak-anak kita, bahkan anak-anak manusia, ketika diciptakan, ketika dilahirkan, mereka semua sudah memiliki iman. Fitrah di atas Islam. Fitrah di atas iman. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia, ma min mauludin illa yuladu alal fitrati. Tidaklah anak yang dilahirkan di muka bumi ini kecuali berada di atas fitrah, berada di atas iman, berada di atas Islam. Tugas kita sebagai orang tua adalah menumbuhkan fitrah, menjaganya, memeliharanya, memupuknya, menyuburkannya agar jangan sampai rusak. Itu tugas kita. Makanya di sini kita menumbuhkan cintanya anak, mahabbahnya anak.
Kepada apa? Kepada Al-Qur'an. Ya. Kalau menanam, ya itu kan pemahaman kita adalah apa? Adalah kita berarti dari luar kita masukkan. Jadi biji dari kita kemudian kita tanam, ya. Nah, padahal sebenarnya anak-anak kita itu adalah ya itu sudah memiliki potensi-potensi yang sudah Allah berikan. Jadi biji ini sudah Allah ciptakan. Jadi tugas kita cuman kita jaga, tumbuhkan, suburkan. Kita tidak menanam lagi. Ya. Jadi kita hanya menumbuhkan saja. Yaitu apa? Kepada anak-anak. Ya, agar mereka senantiasa terjaga fitrahnya mencintai Al-Qur'an. Karena secara asal mereka sudah berada di atas keimanan mencintai Allah. Tinggal kita suburkan. Di zaman now, di zaman sekarang. Jadi sebenarnya mau di zaman kapanpun adalah semua manusia berada di atas fitrah. Ar-Rum ayat 30 Allah mengatakan apa? Allah mengatakan fitratullahi allati fataran nas 'alaiha. Demikianlah fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia berada di atasnya. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan ya di dalam penciptaan yang Allah lakukan. Baik, jamaah sekalian, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi insya Allah di kesempatan ini saya hanya akan memberikan pijakan-pijakan saja. Ya. Jadi ada beberapa pijakan. Dan pijakannya sebenarnya banyak ya, cuman ini hanya sebagian saja yang saya sampaikan. Dan tentunya kita apabila hendak melangkah, kita harus punya pijakan. Kita juga harus tahu kemana kita berpijak, di atas apa kita berpijak, dan menuju ke arah mana kita berpijak untuk melangkahkan kaki kita. Karena sejatinya kita sedang berjalan melangkah. Melangkah ini butuh pijakan-pijakan. Kalau kita nggak punya pengetahuan, nggak punya ilmunya, maka kita akan mudah sekali terjatuh, tergelincir. Ya. Karenanya kita perlu adanya pijakan-pijakan. Baik, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pijakan pertama, apabila Anda ingin supaya anak Anda adalah menjadi anak-anak yang mencintai Al-Qur'an, senang berinteraksi dengan Al-Qur'an, suka menghafal Al-Qur'an, senang membaca Al-Qur'an, maka yang pertama kali ya Anda harus menumbuhkan cintanya, dan ini nggak mungkin bisa Anda tumbuhkan kecuali Anda ngerti dan paham tentang apa itu Al-Qur'an. Anda harus mengajarkan al-imanu bil Qur'an. Al-imanu bi kitabillah. Ini konsep pertama. Anda harus ngerti tentang keimanan terhadap kitabullah, keimanan terhadap Al-Qur'an. Banyak teman-teman kita kaum muslimin ketika ditanya, apa kitab suci kita? Al-Qur'an. Semua bisa menjawab. Tapi ketika ditanya apa itu Al-Qur'an? Ya kitab suci kaum muslimin. Apa kitab suci kaum muslimin? Ya Al-Qur'an. Jawabannya muter-muter aja seperti itu. Ya. Tapi ketika ditanya apa itu hakikat Al-Qur'an, banyak yang nggak ngerti. Mungkin ngerti, tapi mungkin nggak tahu bagaimana mendeskripsikannya. Atau mungkin juga banyak yang nggak ngerti juga tentang bagaimana hakikat daripada Al-Qur'an. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita membahas tentang Al-Qur'an itu memang panjang, butuh pembahasan sendiri ya. Cuma di sini kita akan bahas secara global saja ya. Kita bahas di sini apa namanya? Secara global ya. Apa? Ada kesalahan pencet. Baik. Apa itu makna Quran ya? Jadi di antara metode yang baik, dan ini metodenya para ulama, ketika akan membahas sesuatu, mereka melakukan apa? Melakukan tahrirul mustalah. Tahrir al-mustalah. Yaitu memahami istilah terlebih dahulu. Menegaskan makna. Kenapa? Agar ketika saya berbicara dan Anda yang mendengar, dan saya menyebutkan suatu term atau suatu kata, suatu istilah, pemahaman kita sama. Karena kalau pemahaman kita nggak sama, nggak akan ketemu. Karena itu makanya kita dapati di dalam buku-bukunya para ulama, buku fikih misalnya, bab ya, misalnya bab as-salah atau bab taharah. Mesti dijelaskan makna taharah, definisi taharah.
secara lughah, bahasa, secara istilah, secara terminologi. Itu selalu seperti itu. Nah, demikian pula ketika kita ingin mengetahui tentang Al-Qur'an, kita harus tahu maknanya secara bahasa apa sih? Secara lughah. Nah, disebutkan oleh para ulama ini, saya nukilkan dari risalahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, bahwasanya makna Al-Qur'an secara bahasa itu bentuk masdar, ya, bentuk infinitif, ya. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris itu gerund, ya, apa istilahnya, ya. Itu dari kata kerja qira'ah, yaqra'u, qira'atan Qur'anan. Nah, Qur'anan ini adalah bentuk masdar, infinitif atau gerund. Artinya adalah al-jam'u, ya. Di dalam surat Al-Qiyamah ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah." Ya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah wahai Muhammad, kami mengumpulkan Al-Qur'an itu di dalam dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Memang di sini disebutkan di dalam terjemahannya adalah Qur'anah adalah membacanya. Tapi maknanya itu kata Syekh Utsaimin adalah sama kurang lebih, yaitu dihimpun dan dikumpulkan. Dikumpulkan, dihimpun di dalam dadanya Rasulullah. Ya, fis sudur. Nanti akan kita jelaskan makna Quran secara terminologi. Atau yang kedua, kata Quran, ya, ini kalau di surat Al-Qiyamah kan, kalau kita baca wa Qur'anah, ini kata Qur'anah, ya. Itu dia disebutkan jam'ahu wa Qur'anahu. Kemudian makna lugha yang kedua adalah isim maf'ul. Isim kata benda, maf'ul objek. Ya. Isim maf'ul dari kata qara'ah. Dari predikat qara'ah. Subjeknya qari, objeknya makru yang dibaca, maf'ul. Ya, kan ada fa'il subjek kan? Objeknya maf'ul. Kalau kata kerjanya qara'ah, fa'ilnya subjeknya qari'un. Objeknya makru'un. Artinya yang dibaca. Ya. Nah, ini juga di dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qiyamah, maksudnya, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Dan apabila kami Qur'anahu, nah ini disebutkan, fa idza qara'nahu, ketika kami membacakannya, artinya Allah menurunkan Al-Qur'an melalui Jibril alaihissalam. Jibril menerima dari Allah bacaan, ucapan, perkataan, kalam Allah, kemudian dibacakan oleh Jibril di hadapan Rasulullah dan didengarkan oleh Rasulullah. Allah kemudian mengatakan, fa idza qara'nahu, apabila kami selesai membacakannya wahai Muhammad, fattabi' qur'anah, maka ikutilah bacaannya. Ikutilah makru yang dibaca tadi. Yang dibaca oleh Jibril tadi ikuti. Makanya ayat pertama kali turun adalah apa? Iqra. Bacalah wahai Muhammad. Ya. Dan Nabi Muhammad mengatakan, walastu biqari'in. Aku orang yang enggak bisa membaca. Diulangi lagi oleh Jibril, Iqra ya Muhammad. Baca wahai Muhammad. Dijawab lagi, aku orang yang enggak bisa baca. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Iqra. Jadi Al-Quran itu maknanya adalah al-makru yang dibaca. Itu secara bahasa. Adapun secara terminologi, secara istilah, ya. Nah, ini adalah definisi yang saya nukilkan dari Al-Itqan fi Ulumil Quran. Karyanya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Aduh, afwan ya. Geser lagi nih. Baik. Apa maknanya secara terminologi? Al-Quran huwa kalamullah al-munazzal ala khatimil anbiya wal mursalin Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biwasitati aminil wahyi Jibril alaihissalam al-manqul ilaina bitawatur
al-muta'abbad bitilawatihi, sebenarnya ada lagi apa lanjutannya sebenarnya. Al-mahfudz fis suduri wal maktub fis suturi. Ya. Jadi yang dimaksud dengan Al-Qur'an adalah kalamullah, ucapan Allah, perkataan Allah, firman Allah. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan Allah bersifat berbicara. Allah memiliki sifat kalam, berbicara. Kalamnya Allah adalah sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan kesempurnaannya, berbeda dengan makhluknya, nggak sama dengan makhluknya. Allah berbicara bil ahrufi wal aswati, dengan huruf, dengan ya suara, yang mana suara dan hurufnya itu berbeda dengan makhluk. Yang mana Allah berbicara sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeda dengan makhluknya, sesuai dengan keagungan Allah. Allah berbicara kepada Jibril alaihissalam. Allah sampaikan kalamnya ini kepada Jibril. Kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana yang diucapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Al-Quran kalamullah. Ya, ucapan siapa? Ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting sekali, ya. Nah, yang perlu kita pahami, ya, apa yang dimaksud dengan kalam? Dikatakan oleh para ulama, al-kalamu jinsun fit ta'rif, ya. Yang dimaksud dengan kalam itu adalah jenis, ya. Ini apa? Jinsun fit ta'rifi yashmalu kulla kalamin. Yaitu segala jenis bentuk perkataan yang sudah dikenal atau diketahui maknanya. Artinya, perlu kita pahami ya, bersama sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah. Yang namanya kalam itu adalah perkataan yang sudah diketahui maknanya. Artinya, perkataan tersebut itu memiliki makna. Makanya kalau kita belajar bahasa Arab dikatakan al-kalamu huwal lafdhu murakkabu, ya, adalah sebuah lafaz yang tersusun, ya, yang ujung-ujungnya adalah apa? Adalah yang yufidu ala makna, yang mengandung makna. Artinya kalam itu pasti mengandung makna. Ya, nggak mungkin ketika ada suatu perkataan, ternyata perkataan tersebut tidak memiliki makna. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Saat sekarang ini saya sedang ngomong, saya sedang bicara, saya melontarkan ratusan bahkan ribuan kata. Ya, saya sedang bicara kalam. Ketika saya bicara, saya sedang mengeluarkan berbagai macam perkataan, kata-kata, yang mana tiap kata ini mengandung makna. Ini bisa dipahami oleh manusia, karena manusia itu makhluk yang Allah lebihkan. Ya, Allah berikan kelebihan mampu berbahasa, bisa ngerti, bisa belajar dari perkataan. Ya, nah, perkataan saya ini ketika saya ngomong seperti ini, Anda bisa pahami, itu berarti kalam. Jadi bisa dipahami maknanya. Ya. Tapi kalau misalnya saya bicara hahihu, ya, misalnya seperti itu contoh ya, Anda nggak tahu artinya. Itu sebenarnya tidak bisa dikategorikan sebagai kalam. Karena tidak mengandung makna. Jadi kalam itu harus mengandung makna yang bisa dimengerti. Nah, karena itu makanya semua apa yang ada dalam Al-Qur'an kalamullah, pasti mengandung makna. Nah, tapi memang ada sebagian yang tahu maknanya adalah Allah, seperti misalnya ya kayak alif lam mim, alif lam ra, itu hanya Allah yang tahu. Tapi secara umum hampir semua yang datang di dalam Al-Qur'anul Karim itu adalah mengandung makna yang bisa dipahami. Ya. Lalu kemudian kalam ini, kata ini diidhofahkan, ditempelkan kepada Allah. Artinya ini berarti kekhususan untuk Allah. Ini ucapan Allah loh. Jadi kalau ada ya, ada suatu isim, suatu benda. Benda ini diidhofahkan, ditempelkan atau dilekatkan kata ini pada lafdzul jalalah, pada lafaz Allah. Contohnya kitab. Kalau kita cuma ngomong kitab doang, itu umum. Ada buku ini, buku itu, kitab. Tapi ketika diidhofahkan
dilekatkan kepada Allah, berarti ini kitab yang mulia. Karena segala sesuatu yang ditempelkan, dilekatkan kepada lafdzul jalalah pasti memiliki kemuliaan. Kitab, kitabullah. Kalam, kalamullah. Bait, rumah. Ketika dilekatkan kepada Allah, baitullah, berarti rumahnya Allah. Berarti itu memiliki kemuliaan. Semua yang dilekatkan kepada Allah, itu memiliki kemuliaan. Demikian pula kalamullah, ucapan Allah. Berarti ini perkataan Allah. Ya, berarti ini adalah perkataan yang berasal dari Allah. Ini menetapkan Allah bersifat berbicara. Dan kesimpulannya, berarti apa yang Allah katakan, apa yang Allah sampaikan dalam bentuk kalam, ini adalah bagian dari sifat Allah. Sehingga tidak bisa dikatakan sebagai makhluk. Tidak bisa dikatakan sebagai ciptaan Allah. Makanya kita nggak boleh mengatakan Al-Quran adalah ciptaan Allah, makhluk Allah. Nggak boleh. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal, ya di zamannya beliau, ketika itu ya sebagian tokoh Mu'tazilah, mereka itu menerjemahkan buku-bukunya orang-orang filsuf, ya orang-orang filsafat, ya Aristoteles, Plato dan semisalnya. Akhirnya masuklah kontaminan-kontaminan ke dalam pemikiran Islam. Mulailah sebagian orang Islam itu mereka liar akalnya. Allah karuniakan kepada kita akal, tapi apabila akal kita itu tidak tunduk kepada wahyu akan liar. Ya, akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi, ya, mereka berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan ini banyak. Dan realitanya di zaman sekarang banyak orang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Contohnya, contoh singkat saja. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Allah juga mengatakan apa namanya? Amintum man fis samai ay yursila 'alaikum hasiba. Apakah engkau merasa aman dengan zat yang berada di atas langit? Allah menyebutkan dirinya beristiwa di atas arsy, Allah menyebutkan dirinya berada di atas langit. Kemudian ada orang yang lebih mendahulukan akalnya. Kalau Allah berada di atas arsy, arsy itu makhluk, akalnya dipakai, berarti dia samakan Allah dengan makhluk. Karena apa? Karena makhluk ketika duduk, berarti tempat duduknya lebih gede dibandingkan sama yang duduk. Berarti Allah butuh tempat duduk. Ini akalnya. Ngomong tentang Allah dengan akalnya. Ya. Kemudian Allah berada di atas langit. Berarti Allah menurut akal mereka dikungkungi oleh ciptaannya. Langit ciptaan Allah. Masa pencipta diliputi oleh ciptaannya? Ya. Akal yang dipakai. Padahal kewajiban kita adalah apabila datang wahyu, perkataan Allah, yang paling tahu tentang Allah adalah siapa? Allah sendiri. Apabila datang dari Allah, wajib kita imani. Sebagaimana datangnya, nggak perlu akal kita liar, berusaha untuk untuk ngutak-ngutak dan yang semisalnya. Kita imani. Allah beristiwa di atas arsy. Ya, al-istiwa'u ma'lumun kata Imam Malik. Istiwa itu sudah diketahui. Ya, wal kaifu, kaifiatnya bagaimana itu majhul. Akal kita nggak mampu mencapainya. Wal imanu bihi wajibun, mengimaninya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Mempertanyakan bagaimananya bid'ah. Udah selesai. Demikian pula Al-Quran, kalam Allah. Allah berbicara. Allah ngomong. Bicaranya Allah sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Al-Quran ini adalah kalam Allah. Perkataan Allah, ucapan Allah. Ya. Jadi, apabila kita manusia ingin membaca dan mendengarkan kalam Allah, baca Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah kalam Allah, ucapan Allah. Al-Munazzal, yang diturunkan, artinya diturunkan dari atas ke bawah. Dari langit ke bumi. Ya. Dan ini ayat ini banyak sekali dengan kata nazzalna, nazzala, tanzil dan seterusnya. Bahkan Al-Quran disebut juga dengan at-tanzil, yang diturunkan. Karena yang orang-orang yang menolak Allah Subhanahu wa taala berada di atas fauqal ibad, ya. Berada di atas hamba-hambanya, beristiwa di atas arsy, maka mereka adalah kelompok yang paling menyimpang. Bahkan sejatinya
Mereka adalah kelompok-kelompok yang bisa jatuh kepada kesesatan menuju kepada kekufuran. Waliyadzubillah. Karena itu makanya berhati-hati. Fitrah kita, akal sehat kita, termasuk dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, kita harus dahulukan itu semua daripada akal kita. Jangan kita lebih mendahulukan akal kita ketika bicara tentang Allah. Tujuannya baik, tujuannya tanzih, mensucikan Allah, membersihkan Allah dari sifat-sifat yang nggak layak. Tapi akal kita itu nggak boleh bicara tentang Allah tanpa ada wahyu, tanpa ada keterangan dari Rasulullah. Rasulullah itu menerimanya dari Allah melalui perantaran Jibril. Wajib kita menerimanya dari Allah dan Rasulnya. Nggak boleh kita bicara tentang Allah tanpa ada dalil. Makanya Al-Quran kalam Allah al-munazzal ala khatimil anbiya, kepada penutup para nabi, wal mursalin, penutup para rasul. Artinya nggak ada lagi nabi setelahnya. Siapa? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini menunjukkan kita wajib untuk mengimani Rasulullah, mencintai Rasulullah, mentaati Rasulullah, mengenal Rasulullah, dan seterusnya. Karena wujud daripada konkret, ya wujud konkret dari pengejawantahan Al-Quran itu ada pada Rasulullah. Bahkan kata Ibunda Aisyah, wa kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Anda ingin lihat wujud konkret daripada Al-Quran, ada pada Rasulullah SAW. Biwasitati aminil wahyi Jibril, melalui perantaraan ya siapa? Yaitu Jibril sampai nyampai wahyu. Allah sampaikan melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Jibril menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Jibril adalah malaikat yang spesial. Ternyata di sini ada al-imanu bil malaikah. Kewajiban kita untuk mengimani malaikat. Al-manqul ilaina bitawatur. Yang dinukilkan kepada kita dari jalan yang mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir itu adalah ya khabar, berita yang sampai dari jalur yang banyak banget. Gak mungkin banyaknya orang ini semuanya bersepakat untuk berbohong. Bersepakat untuk berdusta. Semuanya lupa, semuanya keliru. Nggak mungkin. Al-Quran ini sampai kepada kita melalui jalan mutawatir. Ribuan sahabat membacanya, menghafalnya. Kemudian sampai ke jutaan para salaf, tabi'in, tabi'in, dan seterusnya. Jadi Al-Quran yang turun 14 abad yang lalu sama dengan yang kita baca saat ini. Tidak ada satupun kitab buatan manusia, tulisan manusia yang bisa terjaga sebagaimana Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Anda harus ngerti, Anda harus paham tentang keistimewaan Al-Quran. Al-Quran ini sampai kepada kita melalui jalan tawatur, mutawatir. Al-muta'abbad bitilawatih. Kalau kita baca, itu akan bernilai ibadah. Kita baca alif lam mim. Kata Nabi SAW, ya, setiap huruf itu mendapatkan 10 pahala. Jadi alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Jadi kita baca alif lam mim saja sudah mendapatkan 30 pahala. Subhanallah. Ya. Al-mahfudz fis sudur, yang terjaga di dalam hati, di dalam memori, di dalam sanubari para penghafal Al-Qur'an, penjaga Al-Qur'an, para hufaz. Karena Al-Qur'an adalah kitab yang paling mudah dihafalkan. Wal maktub fis sutur, dan termaktub di dalam mushaf-mushaf, fil masahif. Coba kita perhatikan, sahabatku yang dimuliakan Allah. Memang nama-nama Al-Quran itu banyak. Al-Furqan, At-Tanzil, An-Nur, dan seterusnya. Tapi ternyata nama yang paling populer dari Al-Quran ini dua. Apa? Al-Quran dan Al-Kitab, Kitabullah. Al-Quran, sebagaimana sudah kita pahami tadi, di antara maknanya adalah Al-Maqru, yang dibaca. Allah jaga dari bacaannya. Anda baca Quran keliru, ketahuan. Anda baca Al-Quran sengaja mengubah-ubah, ketahuan. Anda baca Al-Quran salah makhrajnya aja sudah ketahuan. Kitabullah, Al-Kitab. Artinya Al-Maktub, yang tertulis. Termaktub di dalam mushaf. Allah jaga. Dihilangkan satu titik, satu huruf nun saja ketahuan.
diubah harokatnya, ketahuan. Nggak ada satupun kitab yang bisa mengalahkan kitab Al-Quran. Karena ini adalah kalam Allah. Dan ini harus kita pahami sebagai orang tua. Kalau kita ngerti tentang Al-Quran, maka insya Allah kita akan mudah untuk menumbuhkan cinta anak kita kepada Al-Quran. Kita akan bisa menjelaskan, ya jamaah sekalian. Taib. Jamaah sekalian, ya, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anda harus tahu dan yakini tentang tadi kita tahu Al-Qur'an, maka di situ ada keutamaan bagi para pecinta Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an, hufadzul Qur'an. Ya. Jadi ini menjadi bahan kita untuk apa? Untuk kita termotivasi. Karena kata Nabi SAW, para penghafal Qur'an, ya para hufadz, ya, yaitu apa? Ahlul Quran, mereka itu adalah ahlullah. Ya. Karena kata Nabi SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah ya rahimahullah, Nabi bersabda, "Inna lillahi ahlaini minan nas." Sesungguhnya Allah memiliki dua jenis ahl, keluarga. Ya, dari kalangan manusia. Qalu wa man hum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Tanya sahabat. Qala ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassatuh. Ahlul Qur'an, mereka adalah ahlullah dan orang-orang yang khusus. Memang ya, saya pribadi kurang sreg ya kalau menerjemahkan kata ahl dengan keluarga. Ya. Kata ahlun dengan keluarga. Tapi memang bisa bermakna keluarga, ahlul bait ya. Ya. Tapi juga bisa ahl di sini itu adalah semacam golongan kayak ahlul Quran ya, ataupun misalnya juga ahlul jannah, penghuni neraka, ahlul nar, penghuni neraka, ya kan dikatakan ahl. Artinya bukan keluarganya surga, keluarga keluarga atau neraka, bukan, tapi ahl di sini artinya adalah penduduk, orang-orang yang dia terikat. Ya, ahlul jannah berarti dia adalah orang-orang yang terikat dengan surga. Ahlullah berarti dia adalah orang-orang yang mereka memang memiliki obsesinya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga orang-orang penghafal Al-Qur'anul Karim ya, itu mereka akan bersama dengan dibangkitkan nanti di hari kiamat bersama dengan barisan para malaikat. Sebagaimana hadis Nabi di dalam riwayat Imam Bukhari, "Matsalul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa hafidun lahu ma'as safaratil kiramil bararah." Perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an dan ia menghafalnya, menjaganya. Di sini para ulama menerangkan kata hafidun itu maknanya tidak mesti cuma menghafal, tapi juga mengamalkan, memelihara, ngerti artinya. Itu yang lebih tepat. Maka dia akan dibangkitkan bersama dengan malaikat yang ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Juga dalam lafaz yang lain Nabi mengatakan alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir, pandai membacanya, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Lalu kemudian jam berapa ini? 14.58 ya. Baik ya. Lalu kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah terangkan di dalam surat Abasa ya. Allah mengatakan Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari di mana seseorang itu berlari menjauh dari keluarga, dari saudaranya. Dan menjauh dari ibu dan bapaknya, dan menjauh dari istri dan anaknya. Karena kita semua di hari itu akan saling menjauh. Tapi ternyata ada loh pengecualian, ada anak-anak yang dia ketika di hari ini mencari kedua orang tuanya. Ya. Mencari kedua orang tuanya. Kemudian ketika ketemu itu disematkan atau dipakaikan tajul waqar. Mahkota kewibawaan. Sebagaimana sabda Nabi SAW.
Ini perhatikan sabda Nabi. Man qara'al Qur'an. Siapa yang membaca Al-Qur'an? Perhatikan. Qara'al Qur'an wa amila bima fihi, dan mengamalkannya. Jadi bukan cuma menghafal ya, membaca dan mengamalkannya. Ini termasuk hafidh. Hafidh itu kata hafidhah ya, selain maknanya adalah menghafal, maknanya juga membaca. Makanya kita seringkali mendoakan seseorang yang masih hidup, ya, hafizahullah taala, semoga Allah menjaganya, memeliharanya. Ya. Nah, jadi orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an, ya, itu di hari kiamat ulbisa walidahu tajan yaumil qiyamah. Maka kelak ia akan memakaikan mahkota kewibawaan kepada kedua orang tuanya di hari kiamat. Dhau'uhu ahsanu min dhau'i syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum. Ya, cahaya daripada mahkotanya itu lebih berkilau dibandingkan cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah-rumah kita seperti di dunia ini. Ya. Dan masih banyak lagi. Dan ini cuman saya ambilkan beberapa saja sebagai bentuk targhib, motivasi kita. Taib. Ini sebenarnya masih panjang ya. Cuman nanti insya Allah kita akan bahas ya tentang ini nanti insya Allah mungkin tidak selesai dalam satu waktu. Insya Allah akan kita lanjutkan. Ini poin yang penting lagi. Pijakan ketiga. Kita sebagai orang tua, kita ngerti nih Al-Quran. Kita tahu nih kelebihan keutamaan Al-Quran. Kita pengen anak kita menjadi penghafal Quran. Atas bagaimana dengan orang tua kita? Orang tua kita, artinya kita sekarang orang tua. Ya, sudah enggak kita berusaha untuk bisa punya keinginan sebagaimana keinginan kita terhadap anak kita. Kita ini punya anak, kita pengen anak kita menjadi penghafal Quran. Supaya nanti kelak, ya dengan izin Allah, anak ini bisa memberikan syafaat. Bisa memasangkan kita tajul waqar. Tapi pernah nggak sih kita mikirkan orang tua kita? Pernah nggak sih kita berusaha untuk sebagaimana yang kita inginkan untuk anak kita, kita pun melakukan juga hal tersebut untuk orang tua kita. Ini perkara penting ya jamaah sekalian. Dan ini adalah sebagai bentuk kita apabila ingin supaya anak-anak kita melakukan hal yang kita inginkan, maka kita pun juga hendaknya melakukan hal tersebut untuk orang tua kita. Baik, kemudian pijakan yang ketiga, ini adalah perkara yang seringkali dilalaikan oleh mayoritas kaum muslimin. Iman sebelum Quran. Al-imanu qabla al-Quran. Ini sebenarnya ada sejumlah riwayat. Di antaranya juga dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang isinya sama. Lalu kemudian juga di sini ya riwayat ya yaitu dari Jundub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, "Kunna ghilmanan hazawiratan." Kami ketika itu ghilmanan hazawirah. Anak-anak yang hazawirah artinya adalah yang sudah menjelang balik. Kalau kita istilahnya mengatakan murahik, di atas 10 tahun. Coba perhatikan. Usianya Jundub ini di atas 10 tahun. Ya, artinya 10 tahun ke atas, menjelang balik. Ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama dengan Rasulullah. Fata'allamna al-imana qabla al-Qur'an. Maka kami mempelajari masalah iman dulu sebelum kami belajar Al-Qur'an. Thumma ta'allamna al-Qur'ana fazdatna bihi imana. Kemudian baru kami belajar Al-Qur'an sehingga bertambahlah keimanan kami. Kemudian apa kata Jundub bin Abdullah kepada murid-muridnya, generasi tabi'in ketika itu? Ketika beliau selesai menyampaikan hadis ini. Wa innakumul yaum, adapun kalian pada hari ini. Ya. Adapun kalian pada hari ini, ya. Nah, itu dikatakan beliau apa di sini? Ta'allamul Al-Qur'ana qabla al-iman. Ya, kalian mempelajari Al-Qur'an dulu sebelum kalian belajar tentang iman. Ya. Jadi, iman dulu sebelum Al-Qur'an. Lalu kemudian pijakan yang keempat, ya. Sebelum Anda, wahai orang tua, ya, mendidik anak Anda untuk menghafal Quran, maka kewajiban Anda sebelumnya adalah tumbuhkan dulu cintanya kepada Al-Quran. Ya. Agar anak mencintai Al-Quran terlebih dahulu sebelum dia menghafalkan Quran. Kalau Anda sudah langsung mengisi, diperintah, disuruh, ya,
Bahkan dipaksa anak kita, karena mumpung usianya, Ustadz masih usia ya golden age untuk menghafal, akhirnya dirampas waktunya untuk bermain. Dipaksa dia. Apa dampaknya? Biasanya dampaknya tidak baik. Karena dia berangkat bukan dari kecintaan kepada Al-Quran. Bahkan dia menjadikan Al-Quran itu hanya sebagai apa? Sebagai hal yang dia lakukan dengan keterpaksaan. Kalau nggak dia lakukan, orang tuanya marah. Atau orang tuanya kecewa. Sehingga akhirnya dia melakukan itu dengan keterpaksaan. Bukan karena dia mencintai Allah, bukan karena dia cinta Al-Quran. Karenanya makanya tumbuhkan dulu cintanya kepada Al-Quran. Ya. Dan ketahuilah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, yang namanya pondasi dari semua ibadah itu adalah mahabbatullah, mencintai Allah. Sebelum juga kita mencintai, mengajarkan mencintai Al-Quran, mencintai Rasulullah, mencintai Islam, mencintai salat, mencintai hijab, mencintai ibadah dan misalnya, maka dahulukan dulu agar mereka mencintai Allah. Dan ini memang ada bahasanya khusus, bagaimana cara kita menumbuhkan cintanya anak kepada Allah. Dan ini seharusnya poin pertama sebenarnya sebelum kita membahas tentang mencintai bagaimana anak mencintai Al-Quran. Ya. Dan ini dikatakan oleh para ulama yang namanya mahabbatullahi hiya asasul iman. Ya. Namanya mahabbatullahi, cinta kepada Allah adalah asasnya iman, pondasinya iman, wa aslul ibadah, dan pokoknya ibadah. Ya. Makanya dikatakan oleh para ulama yang namanya hubbullahi jalla wa ala huwa hayatul qulubi. Cinta Allah kepada Allah adalah hayatul qulub, kehidupan hati. Makanya orang-orang beriman, orang-orang yang mencintai Allah, itu sejatinya adalah orang-orang yang hidup. Karena kehidupan sejati adalah kehidupan hati. Meskipun mungkin dia sakit, meskipun dia mungkin berbaring di atas pembaringan, tapi kalau hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, sejatinya dia adalah orang-orang yang hidup. Adapun orang-orang yang berlalu lalang ke sana kemari, tapi dia lalai dari Allah, sejatinya mereka adalah mayit, orang-orang yang mati, karena mati hatinya. Karena sejatinya kehidupan yang sejati di dunia ini itu adalah kehidupan hati. Dan kehidupan hati itu nggak mungkin bisa didapatkan kecuali dengan mencintai Allah. Makanya dikatakan fahubbullahi jalla wa ala huwa hayatul qulub. Cinta kepada Allah itulah sejatinya kehidupan hati. Wa na'imul arwah, dan kenikmatan ruh. Ya, kita memiliki ruh, kita memiliki jasad. Ya. Kalau ruh kita itu berada di dalam kenikmatan, maka jasad kita pun juga akan mengikuti ruh. Ya. Wa qurratul uyun, penyejuk mata. Wa a'la na'imid dunya, dan kenikmatan tertinggi di dunia. Karenanya coba kita lihat Rasulullah SAW. Apakah beliau orang yang punya harta banyak, harta berlimpah? Tidak. Tapi beliau orang yang paling berbahagia. Beliau adalah orang yang paling hidup karena hatinya adalah hati yang paling hidup. Ya. Beliau adalah orang yang paling merasakan kenikmatan karena beliau adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Itu sejatinya adalah kehidupan di dunia, kenikmatan yang paling tinggi di dunia. Dan betapa banyak orang-orang Allah berikan harta yang berlimpah, tapi nggak tenang hidupnya, nggak damai hidupnya, gelisah, gundah gulana, stres, pusing. Bahkan betapa banyak orang-orang yang hidup mencari dunia. Semakin dia mencari dunia, semakin dia stres, semakin dia gelisah, gundah gulana. Kenapa? Karena dunia semakin dicari, tidak akan mendapatkan ketenangan, malah mendapatkan kegundahan, kegelisahan, dan bisa mematikan hati. Tapi siapa yang mengingat kematian, mengingat akhirat, mengingat Rabb-nya, maka itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Dia akan mendapatkan ketenangan meskipun di dunia dia seakan-akan mendapatkan, menurut orang dia mendapatkan ujian yang begitu besarnya. Tapi dia tenang, dia tangguh, dia kokoh. Kenapa? Karena dia tahu
kehidupan di dunia ini cuma sementara. Dia akan pergi meninggalkan dunia ini, dunia yang fana ini. Jamaah sekalian, kita semua sepakat dan yakin dunia ini fana. Kita semua sepakat dan yakin kita kelak akan meninggal dunia. Kita pasti mati. Gak ada di antara kita yang akan meleset ataupun terluput dari yang namanya kematian. Gak ada. Kita semua pasti akan mati. Ini sesuatu yang meyakinkan. Makanya Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datangnya al-yakin. Allah katakan al-yakin, padahal maknanya itu adalah al-maut. Kata al-maut itu disebut dengan kata al-yakin. Karena itu sesuatu yang diyakini pasti akan datang. Kita semua pasti akan mati. Dan kita semua juga yakin bahwasanya kehidupan abadi sejatinya adalah ketika kita setelah mati. Ketika kita sudah menghadapi akhirat. Imma kita di surga atau imma kita di jahannam. Waliyadzubillah wa nas'alullaha as-salamata wal afiyata. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ini ada ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah yang sangat bagus sekali. Ya. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "I'lam anna muhrikatil qulubi ila Allah azza wa jalla thalatha." Ketahuilah bahwasanya penggeraknya hati, motornya hati yang akan mendekatkan kepada Allah azza wa jalla itu ada 3. Apa itu? Al-mahabbatu, cinta kepada Allah. Al-khawfu, takut kepada Allah. Ar-raja'u, mengharap kepada Allah. Wa aqwaha al-mahabbah, yang paling kuat dari itu semua adalah cinta. Karena cinta pondasinya. Itu adalah dasarnya. Wa hiya maqsudatun turadu lidzatiha. Karena cinta itu adalah tujuan yang dikehendaki secara substansinya. Li'annaha turadu fid dunya wal akhirah. Karena cinta inilah yang diinginkan, yang dituju di dunia dan di akhirat. Kita cinta kepada Allah di dunia, kita pun juga cinta kepada Allah di akhirat. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan mahabbah, raja dan khauf, cinta, harap dan takut, cinta inilah nanti yang akan terus langgeng bersama kita ketika kita sudah berada di akhirat. Ahlul jannah mereka ketika sudah di surga, yang tersisa hanya cinta kepada Allah. Sudah nggak ada lagi takut kepada Allah. Sudah nggak ada lagi roja kepada Allah. Nggak ada. Yang ada hanyalah cinta, semakin cinta kepada Allah. Kata Ibnu Taimiyah lanjutannya, khaufi fa innahu yazulu fil akhirah. Beda sama khauf, takut. Karena di akhirat ini akan hilang bagi ahlul jannah. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, enggak ada ketakutan bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih. Surat Yunus ayat 62. Taib. Ini mungkin yang terakhir ya untuk bahasan kita, nanti insyaallah di pijakan berikutnya kita bahas di pertemuan berikutnya karena sudah pukul 3 lewat ya. Yaitu apa? Pijakan yang kelima, mulailah dari semenjak dini. Dari semenjak dini dimulai. Memulai sedari awal. Kapan itu? Fase paling awal sejatinya adalah ketika kita ingin punya anak menjadi penghafal Quran, kita mulai dari sedari awal. Dari semenjak kita masih belum nikah. Dari semenjak kita masih jomblo. Bahkan sejatinya para aba dan para ummahat, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, ketika Anda sekarang ini mendidik anak Anda, maka sejatinya apa yang Anda didik itulah yang nanti akan dia bawa ketika dia akan menjadi seorang ayah, ketika dia akan menjadi seorang ibu. Jadi apa yang Anda lakukan, didikan Anda, itulah yang nanti akan sedikit banyak mempengaruhi anak-anak Anda. Dan ketika itulah maka sejatinya Anda mendidik mereka untuk mencintai Al-Quran. Sejatinya Anda bukan cuma mendidik anak Anda doang,
Anda sudah meletakkan fondasi untuk mendidik cucu-cucu Anda, cicit-cicit Anda. Dan ini termasuk amal soleh. Dan amal soleh Anda tidak akan Allah sia-siakan. Ya, bukankah kita sama-sama tahu kisahnya Musa dan Khidir alaihi salam ketika ya mereka berdua mengunjungi suatu tempat, kemudian mereka bertamu tapi malah ditolak, kemudian Khidir melihat ada sebuah tembok yang akan runtuh, diberdirikan, dikuatkan. Musa bertanya, kemudian dijelaskan oleh Khidir bahwasanya di bawahnya ini adalah ada hartanya 2 anak yatim, wa kana abuhuma salihan. Dan orang tua mereka, kakek mereka, kata Ibnu Katsir, itu generasi 8 generasi sebelumnya, kakek buyutnya adalah orang yang soleh. Wa kana abuhuma salihan. Kesolehan kakek buyutnya itu ternyata Allah pelihara, Allah jaga sampai kepada cicit-cicitnya. Ketika Anda berbuat kesolehan, wahai para aba, wahai para ummahat, wahai sahabat-sahabatku, nggak akan sia-sia. Dampaknya akan selalu ada. Demikian pula ketika Anda berbuat maksiat. Jangan dikira Anda berbuat maksiat itu tidak akan mempengaruhi anak-anak Anda. Ya, bukan artinya anak kita menanggung dosa kita atau pahala kita, enggak. Tapi apa yang kita lakukan itu sedikit banyak akan memberikan pengaruh. Ya. Nah, makanya kita mulai dari sedari awal, dari semenjak jomblo. Dari semenjak kita belum menikah. Kita cari pasangan yang saleh, salehah. Anda ingin memiliki anak yang senang berinteraksi sama Al-Quran, cari pasangan yang juga senang berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi sebelumnya Anda pun juga harus senang berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian ketika seorang ibu, seorang wanita hamil, ya, maka ini juga fase yang sangat baik sekali. Ya, hendaknya seorang wanita semenjak dia hamil, sering-seringlah membaca Al-Quran, sering-seringlah mendengarkan Al-Quran, sering-seringlah menelaah Al-Quran, sering-seringlah membaca tafsir Al-Quran, sering-seringlah berinteraksi dengan Al-Quran. Itu ada manfaatnya. Nanti insya Allah akan kita bahas di berikutnya. Ini sebagaimana kata Syekh Muhammad Ratib ya, An-Nabulsi, ya, beliau mengatakan innal umma al-hamil allati taqra'ul Qur'ana talidu tiflan muta'alliqan bil Qur'ani. Sesungguhnya ibu hamil yang biasa membaca Al-Quran, kelak insya Allah dia akan melahirkan anak yang muta'alliqan bil Qur'ani, yang akan terikat dengan Al-Quran. Ini beliau sebutkan di dalam Tarbiyatul Aulad fil Islam. Ya. Ibu yang hamil biasa membaca Quran, ya, berarti hatinya ibu itu, si ibu yang suka baca Quran, hatinya itu dia sudah terikat dengan Al-Quran. Hati sang ibu terikat dengan Al-Quran, anak itu tumbuh di dalam tubuhnya dia. Berbagi makanan dengan dirinya. Bisa merasakan detak jantung ibunya. Bisa merasakan ketenangan, kebahagiaan, ketentraman, termasuk kesedihan ibunya. Ibu yang baca Al-Quran itu akan lebih banyak positifnya. Itu bisa mempengaruhi sang janin, ya. Dan ini juga ada penelitian, sebagaimana disebutkan oleh Dr. Kariman Budir, bahwasanya ibu hamil yang sering mendengarkan ayat Al-Quran atau membacanya dengan suara yang dapat didengar oleh anak yang berada di janinnya, ya, atau yang anak itu sudah dilahirkan masih bayi, maka ini akan menyebabkan anak lebih responsif saat mendengarkan Al-Quran, ya, dan juga akan menjadikan anak lebih mudah membaca dan mempelajari setelahnya. Bahkan anak, ya, sejatinya itu sudah bisa membedakan suara uminya dan suara selain uminya. Bahkan anak menunjukkan ketertarikan setiap kali mendengarkan Al-Quran, meskipun anak itu sedang menyusu. Ibunya baca Quran, bapaknya baca Quran, dia akan interest. Dan indera yang berkembang pertama kali ketika anak baru dilahirkan, itu as-sam'u, pendengarannya. Ketika maklumat yang masuk ke dalam pendengarannya dia, kemudian merasuk ke dalam sanubarinya, merasuk ke dalam hatinya, itu adalah kalamullah, ayat-ayat Al-Quran, maka itu yang akan turut membentuk perkembangan hatinya. Karena itulah ibu hamil yang intens membaca dan mendengar Al-Quran, itu akan menyebabkan anak cenderung memiliki ikatan perasaan dan emosional terhadap Al-Quran.
akan menambah peluang ketertarikan anak untuk mempelajari Al-Quran setelahnya. Ini disebutkan oleh Ustadz Dr. ya Kariman Budir. Ya di dalam risalah beliau berjudul itu apa namanya? Ri'ayatut tifli minal janin hatta amaini, yaitu pemeliharaan anak mulai dari janin sampai usia 2 tahun ya. Baik. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti ini akan kita lanjutkan pada bahasan berikutnya ya. Pijakan ke-6 dan seterusnya insyaallah nanti akan kita selesaikan di pertemuan kita berikutnya, yaitu di 2 pekan lagi ya. Karena ini sudah masuk waktu asar ya. Baik, mungkin di sisa waktu yang sedikit ini mungkin ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan ya. Silakan. Ya. Jazakallah khairan katsir Ustaz. Baik, masuk pada acara berikutnya yaitu acara tanya jawab. Sesungguhnya sudah masuk beberapa pertanyaan Ustaz. Tapi ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz dari saudara Masyita Parman. Tafadhol, Bapak Masyita Parman, Mas Masyita Parman. Ibu-ibu itu akhwat. Ya. Afwan kepada Ibu Masyita Farman. Iya, nah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya. Di sisi lain, Ana ngerasa Ana udah butuh untuk menikah dan beberapa kali proses, cuman qadarullah gagal. Cuman di sisi lain juga, Ana melihat keadaan mama Ana yang namanya udah tua ya Ustadz, pasti sakit-sakitan gitu. Tapi qadarullah anak-anaknya tuh jauh-jauh semua gitu Ustadz. Jadi Ana bingung gitu. Nanti kalau Ana menikah itu gimana gitu, mama. Jadi sekarang nih Ana lagi nggak ada proses sama siapapun. Karena Ana kayak mikir bingung banget gitu kan. Karena kan kalau udah menikah pasti nanti bakal ikut ke suami gitu kan. Kalau misalnya ikut ke Ana mungkin kecil sekali kemungkinan. Jadi Ana mohon nasihat Ustadz untuk Ana gitu sebagai anak gitu, gimana Ustadz? Jazakallah khairan. Baik, wa jazakillah khair wa barakallahu fik wa yassarallahu kulla umurik ya. Semoga Allah memudahkan semua urusan anti dan juga urusan saudara-saudara kita ya. Baik ya. Ini memang diantara harapan ya dari kebanyakan kawan-kawan kita, teman-teman kita yang masih belum menikah ya. Khususnya juga para akhwat ya yang masih belum menikah. Jadi kalau di sini ada ini ikhwan-ikhwan yang soleh, yang baik ya, yang juga masih belum menikah, ini kesempatan mungkin ya untuk bisa ta'aruf dengan cara yang benar ya. Terus kemudian juga yang kedua ya, bahwasanya memang anak itu wajib untuk berbakti kepada orang tuanya, diantaranya berbakti kepada ibunya. Ini adalah suatu hal yang memang hukumnya adalah wajib ya. Cuman memang tidak dipungkiri bahwasanya di antara perbedaan anak laki-laki dan anak wanita, bahwasanya laki-laki itu memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Ya, memiliki tanggung jawab yang lebih dibandingkan daripada anak perempuan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah ya Sang Khalik, Sang Pencipta yang lebih tahu tentang apa yang paling baik buat hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala ya ketika menciptakan laki-laki dan juga menciptakan wanita itu memang memiliki ada perbedaan-perbedaan. Ya. Meskipun secara kewajiban asalnya sama. Nah, di antaranya adalah laki-laki itu tetap berkewajiban untuk apa? Untuk menafkahi keluarganya, ibunya khususnya. Tapi beda sama anak perempuan. Nah, tapi tetap dalam hal bakti ya itu anak tetap wajib berbakti kepada orang tuanya. Nah, karena itu ya bagi seorang akhwat yang misalnya dia dikaruniai seorang ibu yang sudah usia tua, kemudian usianya sudah mohon maaf ya, mungkin sudah kondisinya nggak fit ya, sudah sering sakit ya.
Ini adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan juga bagian dari nikmat sebenarnya. Ketika Anda membersamai ibu Anda ya dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan yang ada, itu Allah nggak akan sia-siakan semua kebaikan-kebaikan itu. Allah akan ganjar, Allah Maha Adil. Dan ya ketahuilah pula bahwasanya Allah sudah menentukan jodoh bagi kita semuanya masing-masing. Allah sudah tentukan itu semua. Ya. Bahkan dari 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah catat semuanya. Si fulan jodohnya fulana, si fulana jodohnya si fulan. Itu sudah dicatat semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah ciptakan semua makhluknya, apalagi kita manusia itu berpasang-pasangan. Allah sudah tentukan jodoh kita. Nah, oleh karena itu, yakini hal itu. Yang perlu kita lakukan adalah ya kita berusaha untuk mematutkan diri kita. Artinya kita berusaha untuk terus belajar, menjadikan diri kita sebagai sosok yang soleh atau yang solehah. Kita terus berbuat kebaikan-kebaikan, khususnya untuk keluarga kita, untuk orang tua kita. Ya, dan kita ikhtiar, insyaallah ta'ala, Allah akan mudahkan, Allah akan datangkan seorang laki-laki yang soleh insyaallah. Ya. Dan kalaupun seandainya kita sudah lama menanti, namun sosok yang ditunggu-tunggu masih belum datang, maka ketahuilah ya, bahwasanya Allah lebih tahu tentang apa yang paling baik untuk diri kita. Ya. Jadi ketika Allah menunda, insyaallah di situ bukan mungkin ya. Apa yang Allah tentukan dan apa yang Allah putuskan pasti mengandung kebaikan-kebaikan di dalamnya. Ya. Jadi intinya jangan pernah kita berputus asa, jangan pernah kita apalagi berburuk sangka dengan Allah, jangan pernah. Kita tetap berbaik sangka sama Allah, kita tetap berharap, kita terus berusaha ikhtiar, dan selebihnya kita tawakal kepada Allah. Dan juga ketika misalnya ada seorang laki-laki yang datang, itu boleh wanita atau Anda anti bilang bahwasanya kalau saya punya ibu yang butuh perhatian, karena kalau bukan saya yang memperhatikan, maka sepertinya sementara ini belum ada orang lain gitu loh. Jadi dia ajak sang calon suami tadi untuk sama-sama ya turut andil di dalam perbuatan baik, di dalam kebaikan. Ya. Dan terus berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah, cari waktu-waktu yang mustajabah. Insyaallah ya yakinilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang paling baik untuk kita insyaallah taala. Ya mungkin ini yang dapat saya jawab ya. Baik. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Ustaz, sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi apakah Ustaz masih memiliki peluangan waktu Ustaz, karena masih ada 2 pertanyaan yang Masya Allah tidak kalah bagus Ustaz. Iya, itu silakan. Jazakallah Ustaz. Ada pertanyaan dari saudari Listi Ummu Sorim Saka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Ya itu baik, mungkin yang bisa diinformasikan yang belum matikan mic untuk matikan mic dulu ya. Ya. Sudah kayaknya ya. Gimana tadi? Loh. Moderatornya mana ini? Kok suaranya nggak ada, hilang ini? Afwan Ustaz, Afwan Ustaz. Mana? Listi. Oh, Rantu, apa namanya ini? Ya Ustaz. Ya, tayyib. Apa namanya background? Afwan Ustaz. Antum ya berarti ya. Tayyib.
Jadi mohon izin juga Ustaz. Jadi kami ini di sini lagi kumpul bersama Ustaz, Iya, iya. mendengarkan ceramah Ustaz. Jadi anak Iya. pikir kurang ini Ustaz kalau kamera anak, karena di belakang banyak anak-anak dan juga Taib, taib. yang Taib. antusiasme dari kawan-kawan di Jepang sini Ustaz. Masya Allah, Baik, Masya kembali Allah. kepada pertanyaan Ustaz dari saudari Listi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam apakah warahmatullahi dalam mengajarkan hafalan surat pendek kepada anak-anak balita tidak mengapa jika makhrajul huruf mereka belum tepat Ustaz? Begitu pula dengan panjang pendek harokatnya. Mohon nasihatnya dalam hal ini Ustaz. Barakallah, jazakallah khair. Baik, wa jazakallah khair wa fik barakallah wa iya ya bagi penanya. Di saya nggak ada karena masuk ke sini. Astagfirullah. Ya, baik. Taib ya. Jamaah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengkaruniakan alat indera kepada manusia, kepada anak kita, Allah cuma sebutkan 3. Sebagaimana surat An-Nahl ayat 78. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah karuniakan kepadamu pendengaran, penglihatan, dan pemahaman, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, akal, agar kalian bersyukur. Dan ini berkembangnya secara bertahap dan berurutan. Karena pertama kali yang berkembang terlebih dahulu adalah apa? Adalah pendengaran. Dan Allah nggak menyebutkan indera bicara. Kenapa? Karena indera bicara berkaitan erat sama pendengaran. Anak-anak kita, mereka belajar berbicara itu dengan cara mereka meniru dan mengikuti apa yang mereka dengar. Kalau mereka sering mendengarkan kalimat baik, maka pertama kali yang akan mereka ucapkan kalimat baik. Anda ketika mengajarkan anak sering memperdengarkan kalimat thayyibah, Allah, Allah, maka bisa jadi kalimat pertama kali yang mereka ucapkan adalah lafdzul jalalah. Ini adalah di antara tanda kebaikan. Nah, tapi biasanya kita orang tua, itu kita pengen anak kita ngucapin saling berebut. Uminya umi, abinya abi, kakeknya kakek, neneknya nenek, dan seterusnya. Jadi pengen berebut siapa dulu yang disebut namanya. Padahal kalau yang disebut dulu adalah Rabbnya, itu adalah di antara tanda kebaikan. Kemudian ternyata indera bicaranya anak itu berkembang. Dan manusia itu Allah jadikan sebagai makhluk yang bisa dididik dan makhluk yang bisa belajar. Coba kita lihat surat Ar-Rahman contohnya. Ar-Rahman, ya, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Allah yang Maha pemurah, ya. Khalaqal insan. Ya. Yang mengajarkan Quran, 'allamal Qur'an. Jadi ternyata mengajarkan Al-Qur'an adalah Allah. Ya, khalaqal insan, yang menciptakan manusia. 'Allamahul bayan. Allah yang mengajarkan al-bayan, kemampuan untuk menjelaskan, berbicara. Allah yang menjadikan manusia itu mampu berbicara, mampu berkomunikasi. Juga di antara cara berkomunikasinya manusia itu dengan cara menulis. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, ya, demi qalam dan apa yang dicatatnya, apa yang dituliskannya. Ini kita manusia adalah makhluk yang terdidik, ya, dan makhluk yang bisa berbahasa, berbicara. Dan bapak kita Nabi Adam alaihissalam itu yang mengajarkan nama-nama segala sesuatu, kemampuan berbahasa bapak kita. Siapa? Allah yang mengajarkannya. Ya, Allah yang mengajarkannya. Tapi memang kemampuan manusia untuk berbicara, untuk ngomong itu berkembang, nggak langsung. Diawali dengan perkembangan pendengarannya dulu. Dan kemudian mereka belajar untuk at-talaffuz, ta'bir, ya, belajar pronunciation, ya, belajar untuk melafalkan suatu kata. Nah, anak-anak yang visual yang biasanya pendengarannya kuat, biasanya ngomongnya fasih, biasanya seperti itu. Beda sama anak yang mungkin lebih condong ke arah visual, ya, atau yang kinestetik. Anak yang auditorial maksud saya, ya, pendengarannya kuat itu biasanya fasih. Nah, ketika Anda punya anak masih balita, jangan dikejar banyak-banyakan hafalan. Lebih baik Anda mengulang-ulang surat-surat pendek
nggak banyak, asalkan dia ketika mentalafutkan, belajar membacanya, dia itu belajar pula untuk melafalkan dengan baik dan benar, sesuai dengan makhrajnya. Ya, itu jauh lebih baik, sesuai dengan tajwidnya. Jangan kejar banyak-banyakan. Kenapa? Kalau Anda sudah, ini belum baik bacaannya, sudah berpindah lagi ke surat ini, ke surat itu, maka ketika itu sudah dihafal, akan lebih sulit untuk diperbaiki. Ya, akan lebih sulit untuk perbaiki karena itu sudah dihafal. Karena itu sebelum anak kita menghafal, makanya ajarkan mereka supaya bisa ketika menyampaikan, ketika talaffuz, takbir, pronunciation itu bisa melafalkan dengan baik dan benar sesuai dengan makhrajnya. Itu ini diantara metode. Nanti itu sebenarnya ada di metode kita di slide berikutnya ketika mengajarkan anak untuk menghafal Al-Quranul Karim. Jadi yang dikejar adalah jangan kita berpindah dulu ke ayat-ayat ini. Anak-anak kita mungkin memang dia masih belum mampu melafalkan, mungkin masih pelat, belum bisa ngomong R misalnya. Dia masih pelat, ngomongnya L atau R. Nah, cuman ketika dia sudah sering mendengarkan dan dia berusaha melafalkan, kemudian Anda perhatikan ketika dia melafalkannya itu sudah mengikuti yang ditalkinkan, ya insya Allah ketika dia sudah bisa ngomong R, itu juga akan baik. Dan ini juga metode yang baik untuk mengajarkan anak agar mereka bisa berbicara atau bisa berbahasa, berkomunikasi, itu diantaranya dengan cara kita mentalkinkan Al-Quranul Karim. Karena bahasa Arab ini bahasa yang luar biasa. Anda ingin mengajarkan dia kemampuan untuk berbahasa, berbicara, itu diantaranya dengan cara Anda ajarkan dia makhraj dan tajwid yang bagus dan yang benar, mulai dari semenjak dini. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Masih ada satu pertanyaan Ustaz sebetulnya. Apakah masih berkenan Ustaz? Ini ada pertanyaan langsung dari saudara Ian Ustaz. Pada saudara Ian, tafadhol. Saudara Ian, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini, saya mau bertanya ke Pak Ustadz. Ya, saya di sini dari komunitas yang berada di Yokohama. Nama saya Septian, bisa dipanggil Ian. Jadi, pertanyaan saya, Pak Ustadz, sebenarnya global sih Pak Ustadz. Jadi, mungkin semua orang tua yang ada di sini, dia pasti mengalami ini Pak Ustadz ya, mungkin ya. Jadi pertanyaan saya itu anak-anak zaman now nih Pak Ustadz nih. Jadi zaman now nih dia sekarang mereka itu suka dengan main game gitu Pak Ustadz ya. Main game atau dia YouTube yang tidak bermanfaat mungkin gitu Pak Ustadz. Jadi pertanyaan saya, bagaimana bisa mengarahkan anak ini kepada Al-Quran gitu Pak Ustadz. Jadi kecintaan kepada Al-Quran itu bisa ditanamkan kepada hati sang anak gitu Pak Ustadz, daripada dia bermain game gitu Pak Ustadz. Atau atau YouTube yang nggak bermanfaat seperti itu Pak Ustadz. Jadi seperti itu pertanyaan saya gitu Pak Ustadz ya. Baik ya. Barakallahu fiik ya. Baik ya. Itu kalau kita perhatikan dulu ya. Ada salah seorang sahabat Nabi. Ya, cuman tidak hadir di dalam ingatan saya ya. Kalau nggak salah mungkin Sa'ad bin Abi Waqqas ya, radhiyallahu taala anhu, ketika beliau sibuk ya dengan jihad dan perang. Ya. Kemudian beliau pun ketika pulang, beliau melihat mushaf Al-Qur'an, beliau menangis. Dan beliau kemudian
berkata, ya, itu apa namanya? Taraknal Qur'ana li ajlil jihad. Ya, sungguh kami meninggalkan Al-Qur'an, ya, itu karena kami sibuk dengan jihad, dengan jihad. Nah, lalu kemudian ada salah seorang ulama di zaman sekarang ketika membawakan ucapan beliau ini, beliau apa namanya mengatakan wa amal an, adapun sekarang ya apa namanya taraknal Qur'ana li ajli al-jihaz. Sekarang kita tinggalkan Al-Qur'an. Kalau sahabat tadi li ajli al-jihad, tapi sekarang li ajli al, huruf dalnya diganti zain. Al itu apa namanya? Jihaz, artinya gawai, gadget. Kita tinggalkan Quran karena kita sibuk dengan gadget, dengan gawai. Dan memang kenyataannya adalah seperti itu. Dan ini adalah PR semua keluarga kaum muslimin. Ya, kita nggak bisa pungkiri gawai, gadget, teknologi ada manfaatnya. Sebagaimana kita sekarang dapat bersua, dapat berjumpa, Allah memberikan kita kemudahan. Ya, dengan adanya gadget, dengan teknologi ini akhirnya kita bisa berkumpul di sini. Nah, tapi ternyata di balik itu juga banyak sekali madarat-madaratnya. Ya, di antaranya yaitu ketika kita nggak bijak berkenaan dengan masalah gawai atau gadget terhadap anak-anak kita. Jadi yang perlu kita perhatikan sekarang, ketika Anda punya anak, anak Anda sibuk dengan game, dengan YouTube yang nggak bermanfaat, pertanyaan saya adalah, ya, gadget itu yang kasih siapa? Apakah anak kita sudah mampu membeli gadget sendiri ataukah kita yang memfasilitasinya? Jadi ternyata kalau kita mau jujur, mau kita akui nggak kita akui, kita yang memfasilitasi, kita yang kasih, kita yang berikan gadget itu. Dan betapa banyak orang tua, anaknya difasilitasi dari usia 2 tahun, 3 tahun diberikan iPhone yang harganya puluhan juta, yang mahal. Kemudian ketika anaknya sudah beranjak agak gede, pusing. Aduh, anak saya ini gimana ya? Apa sibuk sama game, sibuk sama ini. Padahal apa? Siapa yang memfasilitasi? Orang tua. Karena itu apabila Anda ingin memperbaiki, maka perbaiki dulu dari diri kita dulu. Kita harus mulai mengevaluasi dulu. Gitu loh. Anda nggak akan bisa menuntut anak Anda untuk berubah, sedangkan kita nggak berusaha untuk berubah. Gitu loh. Terus kemudian yang kedua ya, anak-anak biasanya kita kasih gadget, kita kasih gawai. Itu karena apa? Karena kita yang egois. Kita selfish. Supaya anak kita nggak ngerecoki kita, nggak ganggu kita, dikasihlah gadget. Nih, main game agar kita bisa melakukan apa yang kita inginkan dan anak pun melakukan apa yang mereka inginkan. Anda egois, Anda mengajarkan anak Anda juga mereka melepaskan diri dari ikatan dan bonding dengan orang tuanya. Sekali lagi, kita sebagai orang tua yang melakukan kesalahan. Nah, karena itu makanya apabila Anda ingin menjauhkan anak Anda dari gadget, maka Anda lekatkan diri Anda dengan anak Anda, bangun lagi attachment bonding, jangan sampai kalah dengan gadget. Artinya kita harus mau meluangkan waktu kita. Kita harus mau meninggalkan egoisan kita. Ya, kita menurunkan level ego kita. Dan kita banyak membersamai anak-anak kita. Bermain sama mereka. Jadi kalau kalau kita kepingin supaya anak-anak kita itu tidak lagi banyak menghabiskan waktu dengan gadget, maka orang tuanya yang harus masuk. Kemudian poin yang berikutnya adalah
kita sebagai orang tua juga harus menjaga anak-anak kita dari muatan-muatan dan konten-konten yang berbahaya. Ya, kita harus perhatikan, kita filter. Ya, anak-anak kita nggak boleh sembarangan nonton YouTube. Itu kita harus sudah kasih batasan-batasan. Ya, ada yang boleh ditonton dan ada yang nggak boleh ditonton sama sekali. Terus kemudian juga kita harus, ini yang terakhir ya, kita bersepakat sama anak kita. Membuat kesepakatan. Bisa nggak bisa. Kita ajarkan mereka untuk belajar berkomitmen. Kita pun juga sama. Ya, anak-anak di bawah usia 2 tahun sebenarnya nggak boleh sama sekali terpapar dengan gawai. Anak usia 2 sampai 5 atau 7 tahun maksimal 1 jam sebenarnya. Jadi buat kesepakatan. Kapan mereka boleh menggunakan gawai, ya, dan kemudian juga ada hal-hal ataupun yang menjadi persyaratan ketika mereka ingin mempergunakan gawainya. Ada hal-hal yang menjadi mana yang boleh mereka tonton dan mana yang tidak boleh. Itu harus ada poin-poin yang jelas disepakati bersama. Ya. Dan ini tentunya harus kita lakukan dengan hikmah, dengan cara yang baik. Jadi jangan sampai Anda ingin instan, Anda membiarkan anak Anda 2 tahun, 3 tahun asyik-asyik dengan gadget, tiba-tiba dalam waktu 1 hari, 1 pekan Anda ingin anak Anda meninggalkan gadgetnya. Ya. Nah, ini biasanya tidak akan efektif. Anda ambil gadgetnya, yang ada dia akan marah, sakit hati, jengkel sama Anda, atau dia malah berusaha untuk bagaimana caranya dia bisa mendapatkan lagi gadgetnya atau bisa mendapatkan lagi tontonannya. Nah, jadi kita sebagai orang tua dalam hal ini harus bisa lebih bijak, wise, bisa melihat kondisi anak kita. Ya wallahu taala a'lam bishawab. Ya mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kita di di siang hari ini ya, sore ya. Ya, ini sampai kelupaan waktu ya. Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Insya Allah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Baik ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk berikutnya majelis saya kembalikan kepada host ya. Baik Ustaz, jazakallah khairan katsir. Sudah keluar. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian acara demi acara telah kita laksanakan dengan seksama. Sekali lagi kami haturkan ucapan terima kasih jazakallah khairan katsir kepada Ustaz Abu Salma, karena di tengah-tengah kesibukan beliau dalam berdakwah, beliau masih menyempatkan untuk bergabung bersama kita di tengah-tengah sore hari ini. Alhamdulillah. Seperti apa yang telah dipaparkan oleh Ustaz Abu Salma tadi, bahwa setiap insan yang lahir adalah sesungguhnya berada di dalam fitrah iman dan Islam. Lalu pemupukan agar tumbuh dan berkembangnya fitrah ini, wallahi tidak lain tidak bukan adalah tugas kita sebagai orang tua. Maka Ustaz Abu Salma tadi menyampaikan agar untuk tidak lalai dari berlindung pada Allah dan memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar mampu mendidik anak kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga serta kita semua mampu mengemban amanah yang baik, itu sebagai orang tua ataupun sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW. Sungguhnya segala sesuatunya ada hisabnya sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sungguhnya sekecil apapun itu, baik itu baik ataupun buruk, maka pastilah akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sesungguhnya tadi sudah ditutup dengan doa kafaratul majelis oleh Ustadz sendiri. Ada baiknya untuk menutup majelis ini, mari kita bacakan doa kafaratul majelis sekali lagi bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Udah, Lip. Kepada tadi yang bertanya, Ukhti siapa tadi itu? Ukhti Masyita Parman dan Ukhti siapa? Satu lagi Listi ya, Ukhti Listi. Kepada dua ukhti tadi, alhamdulillah kami menyediakan door prize. Semoga tidak bentuk barang yang tuah, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saudari sekalian. Jadi memohon setelah ini menghubungi Facebook kami, yaitu dengan akun Yokohama Mengaji ya. Yokohama Mengaji ya. Jadi bisa di search di Facebook Yokohama Mengaji, boleh langsung mengirimkan pesan langsung ke Yokohama Mengaji. Jazakallah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.